Sudah, Bu? Ini sudah mulai merekam. Sebentar, saya tak buka Windows-nya dulu. Sebentar. Sebentar, Bu. Bentar, nggih. Oke. Jenengan bisa mulai. Selamat siang, Bu Ika. Sebentar, Bu. Sebentar, saya tak ngatur. Sebentar, saya ngatur di Windows saya. Sebentar, nggih, Bu. Saya tak ngatur saya di Windows. Sudah? Sebentar. Bentar, Bu. Belum bisa ya, bentar. Sudah, Bu? Monggo, bisa dimulai. Selamat siang, Ibu Ika. Selamat siang, Bu Lucia. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Ibu Ika. Pripun, ada yang bisa saya bantu? Apakah ada permasalahan dengan Bu Lucia? Bu Ika ada waktu untuk saya berbicara atau mengungkapkan permasalahan yang sedang saya hadapi? Ada, Bu. Saya Bisa ya, Bu ya? Bu Lucia. Ya, gini Bu, saya itu ingin meningkatkan kompetisi saya dalam mengelola kelas. Itu baik di kelas permasalahan pada anak, permasalahan pada pembelajaran. Wah, bagus sekali, Bu. Pengelolaan kelas itu memang kita butuhkan gitu ya, Bu. Sebagai guru itu memang kita butuhkan lah. Tujuannya apa, Bu? Ingin meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas itu, Bu? Jenengan. Begini Bu Ika, saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif, aktif, dan menyenangkan bagi siswa saya. Kira-kira apa yang sudah Bu Lucia lakukan untuk mencapai tujuan tadi, Bu? Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Ibu. Kalau belum efektif itu kira-kira yang menjadi tantangan dari yang sudah jenengan lakukan itu apa, Bu? Yang menjadi tantangan untuk jenengan mencapai tujuan tadi? Gini loh, Bu. Saya itu masih kesulitan ya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Itu kalau saya menerangkan itu anak itu berjalan-jalan terus semaunya sendiri, tidak bisa saya kendalikan. Iya, iya. Kira-kira apa yang Bu Lucia butuhkan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Jenengan butuh apa gitu untuk mencapai tujuan itu? Ya, ini loh Bu. Saya itu membutuhkan strategi. Bagaimana caranya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu agar itu kondusif gitu loh Bu, tenang, bisa waktu saya mengajar itu anak-anak itu bisa ikut mendalami dalam materi saya atau yang saya ajarkan. Oke, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara. Kalau di kelas jenengan banyak yang berbicara di kelas gitu ya, Iya, saat sehingga ramai. pelajaran. Nah, Iya. kira-kira langkah-langkah apa Bu sing jenengan mau lakukan? Langkah yang mau jenengan lakukan kira-kira apa? Yang langkah-langkahnya itu ya pertama saya perlu memahami penyebab siswa tersebut. Kenapa mereka suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi gaduh, ramai sekali Bu di dalam kelas itu, tidak ada yang mau dikendalikan.
Apa karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan, ataukah apakah mereka karena mereka bosan, atau apa karena mereka ingin menarik perhatian dari gurunya? Oke, itu sangatlah bagus, Bu. Itu sangatlah bagus pemikiran jenengan, Bu. Ya, saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan, jadi mereka gaduh, mereka berbicara sendiri saat tidak kondusif saat saya memberikan materi pelajaran. Terus anak-anak berkeliaran gitu ya Bu Ika ya? Iya, 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 sama. Ya, terus lalu bagaimana strategi yang rencananya mau Ibu terapkan itu? Kira-kira strategi apa saja yang mau jenengan terapkan? Ya, jadi ini loh Bu, saya mungkin perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik, tidak membosankan kepada siswa ya. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif agar siswa tidak bosan selama mengikuti pembelajaran di kelas. Iya, Bu. Tepat itu, Bu. Kalau seperti itu sangat tepat langkah jenengan. Oh gitu ya Bu. Baik Bu. Kira bagaimana Bu? Apakah Anda sudah mempunyai gambaran tentang strategi yang akan jenengan lakukan tadi? Gambarannya seperti apa gitu? Sebenarnya sudah Bu. Saya sudah memiliki gambaran. Oke, baiklah. Saya rasa kita sudah ini ya Bu, selesai. Jenengan sudah punya gambaran tadi dari permasalahannya yang jenengan hadapi tadi tentang siswa yang gaduh tadi. Semoga jenengan itu bisa mengimplementasikan, segera melaksanakan strategi yang Anda rencanakan itu. Dan jangan lupa nanti dikabari saya hasilnya seperti apa begitu Bu. Ya, gambarannya nantinya saya akan membuat tidak bosan pada saat waktu pembelajaran, sehingga anak interaktif apa diberikan kuis-kuis seperti itu ya Bu ya, atau bermain sambil belajar untuk menciptakan apa kelas yang mindfulness yang kondusif gitu ya Bu Ika ya. Iya, 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 gitu. Gimana, sudah lega perasaannya Bu? Sudah menemukan strategi yang akan dilakukan? Ya sebenarnya sudah sejauh ini setelah saya memberikan bercerita pada Bu Ika tentang permasalahan yang sedang saya hadapi, saya agak ya sudah lega sih Bu ya. Karena saya nggak tahu harus bercerita pada siapa. Apa entah itu kan ibu kepala sekolah kan ya sibuk ya kan, Iya, nggak ada waktu iya. untuk saya bercerita, dan rekan-rekan saya kerja saya juga sibuk. Nah, saya memberanikan diri untuk bercerita sama Bu Ika. Semoga berhasil strategi yang mau Bu Lucia laksanakan nanti. Ya. Nanti kalau berhasil saya meniru gitu ya Bu ya. Saya akan menirukan kalau saya menghadapi masalah kayak gitu nanti saya akan meniru langkah-langkahnya Bu Lucia. Gitu Bu. Ada lagi Bu? Selain itu juga saya akan ini Bu, tiap kali saya masuk kelas ya toh apa memberikan sebuah lebih mendekatkan anak ya, sehingga tidak merasa saya tidak ini ya Bu, merasa dihargai gitu ya, jadi lebih dekat sama anak agar anaknya itu lebih kondusif gitu ya Bu ya. Iya, iya, nggih. Iya, betul. Strategi jenengan sangat
bagus sekali Bu, seperti itu. Semoga nanti bisa efektif diterapkan di kelas, Ya. gitu. Ya, terima kasih Bu Ika sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya nantinya akan mengimplementasikan di kelas saya di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Terima Baik, kasih Bu ya Ika. sama-sama Bu Lucia. Terima kasih juga. Oke, lanjut. Saya isi dulu ya Bu refleksinya. Yeah. Sebentar ya Bu. Oke, saya sambil bacakan ini ya Bu, refleksinya tadi ya. Ya, Bu Ika. Refleksi diri, latihan coaching tadi ya. Refleksi diri yang pertama, ada pertanyaan, apakah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan
yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, yaitu tentunya adalah interaksi ya antara coach dengan coachee itu sudah berjalan dengan baik. Itu terbukti ya tadi ada alur ceritanya yang kita tahu ya alur ceritanya yang ada alur tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu nggih. Itu sudah tersampaikan itu dan coach juga sudah menjadi pendengar yang baik ya. Saya sudah menjadi pendengar yang baik yaitu ketika coach bercerita itu tidak menyela seperti itu ya. Jadi sudah menjadi pendengar yang baik karena itu kan langkah pertama dari seorang coach itu kan pendengar yang baik gitu ya. Dan di sini coach juga sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi gitu ya tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Jadi permasalahannya apa itu sudah disampaikan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu keruntutan dalam mengajukan pertanyaan ya, sama ya seperti saya tadi, kita butuh pelatihan terus gitu ya karena kita baru pertama jadi coach dan coachee gitu ya. Maka keruntutan pertanyaan kita kadang kita mau tanya apa ya begitu, maka kita perlu berlatih lagi insya Allah dengan jam terbang yang tinggi gitu ya. Kita sering berlatih coaching ini mungkin bisa melatih keruntutan pertanyaan-pertanyaan kita begitu ya. Itu yang harus betul kita latih lagi gitu ya. Dan yang pertanyaan ketiga itu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh yang sebelum dan sesudah saat melakukan coaching itu adalah yang saya lakukan tadi agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh itu adalah dengan mindful listening. Jadi mendengarkan gitu ya tadi seperti tadi itu mendengarkan. Jadi dengan mendengarkan coachee itu merupakan salah satu mindfulness-nya yaitu kehadiran penuhnya gitu ya. Jadi di situ ada mindful listening-nya untuk kita bisa hadir secara penuh gitu. Dan pertanyaan keempat adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya saya juga harus sering lebih berlatih coaching gitu ya. Nanti mungkin ketika ada anak ketemu masalah anak-anak gitu ya, kita coba untuk coaching gitu ya. Bagaimana nanti hasilnya gitu ya. Mungkin diawali dulu tentunya dengan alur tirta tadi ya. Saya tadi menghafalkan dulu alur tirta tuh nanti biar tidak kebalik-balik gitu ya alur tirta yang 4 tadi. Dan kemudian saya akan lebih menjadi pendengar yang baik lagi gitu ya karena kadang kita kebiasaannya teman kita menyampaikan kita harus menyela dengan omongan kita gitu ya. Jadi ini mendengar dengan baik lagi gitu dan tentunya menciptakan rasa nyaman gitu ya. Ketika coaching itu kan dibutuhkan rasa nyaman ya Bu. Jadi kita harus menciptakan suasana itu kita bangun gitu ya. Suasana itu kita bangun menjadi nyaman agar tentunya coachee itu mau terbuka dengan permasalahannya tanpa ada yang ditutupi atau dikurangi atau ditambahkan. Jadi sesuai apa yang dia hadapi dan dia rasakan coachee itu gitu. Itu kemudian umpan balik dari coachee pertanyaan untuk coachee apa yang Anda rasakan pada saat di coaching itu yang saya rasakan yaitu mendapat solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi yang sebelumnya mungkin buntu. Saya bingung mau mencari mencari solusi, mencari pertimbangan kemana begitu. Dengan coaching ini maka saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan tentunya saya merasa nyaman juga dalam bercerita gitu. Dalam bercerita sehingga ketika bercerita itu merasa bisa membuka gitu permasalahan-permasalahan yang saya hadapi gitu. Kira-kira begitu Bu refleksi dari saya. Ini sudah selesai berarti ya? Belum dipanggil ke Menlu. Bentar, saya tanya ke Bu Susi dulu. Bu Susi? Halo Bu Susi?
Nggak respon. Kita tutup dulu. Teman-teman kayaknya belum kembali. Tadi mulainya 14.35. Berarti masih ada waktu 10 Oh, menit. Kita sharing lagi. kamu sharing lagi. Sharing lagi tentang tadi prosesnya kita. Kira-kira apa, Bu? Yang butuh kita ini. Tadi mulainya 14.34. 35. Tadi 14.35 mulainya tadi. Tambahin lagi. Kita ini sharing tadi dari permasalahan yang jenengan tadi, muridnya jenengan satu kelas itu berapa Ya anak? Bu, menurut saya itu satu kelas itu ada 11 ya Bu. Ceweknya itu cuma 3 dan itu super aktif semuanya. Waktu kemarin Bu Diah itu aja pendampingan itu luar biasa. Bu Diah Oh, sampai juga ikut itu mengajar. ikut ngajar. Karena yang di sana yang di kelas yang di dalam kelas gaduh, nanti saya tinggal di ruang guru, keluar semua anaknya. Jadi semuanya itu Oh, super aktif. Jadi kalau mengajar itu anak-anak itu berjalan-jalan sendiri tuh. Eh, ah. Lari sana, lari sini. Tapi untuk SD itu tidak ya Bu ya? Ya, meh sama lah Bu, kira-kira yo ada kelas yang seperti itulah. Ini ndelala kalau saya tahun ini itu dapatnya kelas perempuan semuanya. Satu kelas itu 24 tuh cewek semuanya. Jadi ketika yo di ngomongi itu mereka yo Nurut. wis tapi kalau tahun kemarin saya 28 cowok semua Bu. Tahun kemarin. Tahun kemarin tuh 28 cowok semuanya di awal-awal waktu awal tahun ajaran itu ya sama Bu, gurune metu dari kelas ya bubar. Tapi Makanya lama-kelamaan udah ini tertata juga tapi ya. setiap Bu Dia, setiap pendampingan pasti di dalam kelas. Nggak berani soalnya kalau kalau Oh, di ruang guru nggak berani. oh gitu. Yang Makanya luar kok biasa. kemarin kemarin Budiah melu ngajar. Iya, ikut mengajar. Oh, Jadi ikut alah. mengondisikan kelas saya Bu Dia kemarin. Dan pendamping Oh, pasti di dalam kelas, nggak mau Bu Dia itu karena heeh, heeh. super super aktif. Oh. Namanya juga anak-anak ya Bu ya, kan kelas bawah sama kelas atas itu kan ya berbeda. Heeh, 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 nggih, beda. Memang Tak pengkondisiannya naik kelas bawah ki rotok, membutuhkan tenaga juga. tenaga ekstra. Heeh, gitu. Belum Heeh, selesai menjelaskan pasti, Bu, ini begini, bagaimana ini Bu? Wah, belum selesai menjelaskan. Berarti butuh perhatian juga Ibu itu untuk peserta didik saya tuh. ya sama sih saya juga walaupun udah kelas tinggi ya tetap butuh perhatian. Kadang, nek kita terangkan ini satu po dua nek sing ngobrol sendiri kayak Iya, gitu terus sih. kayak cenderung caper gitu loh Bu. Heeh. Ya minta diperhatikan gitu ya. Iya. Oh iya Terus mungkin waktu kasusnya sama sama. satu Hah? sama waktu Bu Dia itu ke kelas saya tuh, wah nggak takut, Ah, nggak takut, cuek aja, oh. kayak gurunya sendiri. Oh iya anak-anak sekarang tuh ya memang kayak gitu sama guru niki wis kayak sama temennya sendiri. Iya, teman saya iya, jadi teman cerita, jadi ya wis kayak gitu. Iya, ini Gimana Ibu Dia? 14.59 nih. Gak apa-apa, diakhiri. Udah nggak apa-apa. Ya oke, diakhiri saya tutup ya. Nah, berhenti.